Di situ sambil merenung, luar biasa ya gitu. Kayak mungkin kalau teman-teman dengar, wow, luar biasa ya Kak Glory bisa sampai di tahap itu. Baru dengar judulnya aja temanya peremukan. Apakah ada yang semangat mendengarnya? Ya semangat kan gitu. Yes, amin gitu. Tapi teman-teman sadar atau enggak? Kamu enggak akan pernah sampai ke tahap itu kalau kamu enggak punya pengertian yang benar tentang kebenaran Tuhan. Kamu enggak akan pernah sampai ke tahap itu kalau kamu enggak punya pengenalan pribadi dengan Tuhan. Ya, jangan, aku mau sama seperti Kak Glory. Tapi mulai langkah awalnya, seperti yang dia bilang tadi, nangis-nangis. Kamu mau enggak? Semua orang tuh hanya akan mendambakan bagaimana dipercayakan banyak hal. Tapi tidak mungkin semua orang dia mau memulainya seperti yang Kak Glory bilang, mulainya dari fakultas. Ya, jadi jangan cuman kagum dengan sesuatu yang sudah dihasilkan. Kamu harus kepo juga kira-kira harga yang dia bayar itu apa ya. Mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari Roma 10 ayat 1 sampai 3. Roma 10 ayat 1 sampai 3. Kita akan sama-sama membacakannya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Oke, thank you. Saudara-saudara, keinginan hatiku, Rasul Paulus bilang, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Siapa yang dia maksud? Orang Israel. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat. Ya, ini bukan orang-orang yang leha-leha loh. Bukan orang-orang yang bersantai dan berpangku tangan. Tapi mereka orang-orang yang sungguh giat untuk Allah. Giat untuk Allah, bukan ambisi, bukan untuk dirinya sendiri. Dia bilang giat untuk Allah. Tetapi masalahnya adalah tanpa pengertian yang benar. Apa itu pengertian? Dalam Amplified dia bilang pengertian itu sama dengan pengetahuan yang benar dan penting tentang dia dan tujuannya. Dalam Amplified bilang pengertian disebut dengan pengetahuan yang benar dan penting tentang Tuhan dan tujuannya. Kita mungkin dengan pedenya bilang, aku mau melayani Tuhan dengan segenap hatiku. Kenapa ada orang setelah ngomong kayak gitu lemah letih lesu? Kenapa? Dia tidak berangkat dari pengetahuan dia tentang yang benar, yang penting, dan dia tidak mengenal Tuhan dan tujuan Tuhan dalam hidup. Waktu saya merenungkan ayat ini, saya menemukan diri saya pernah lama sekali ada di fase seperti itu. Karena ayat ini secara pribadi mengajarkan bahwa kerja keras tidak menjamin kita mengenal akan Allah. Tapi waktu kita mengenal akan Allah, sama seperti yang Kak Glory bilang, kamu akan berani bilang kerja yang lebih atau extra miles. Ya. Waktu kamu melakukan dengan giat untuk Allah seperti yang dilakukan mereka, tidak menjamin bahwa kita sedang punya pengenalan akan Tuhan. Tapi waktu kita punya pengenalan akan Tuhan, tidak akan membuat kita menjadi orang yang leha-leha, tapi membuat kita melakukan yang lebih buat Tuhan. Paulus bilang, dia melakukan lebih banyak dan lebih keras dari orang-orang yang melakukan. Kebenaran Allah membawa kepada kemerdekaan, tetapi kebenaran diri sendiri membawa kita kepada perbudakan. Karena di sini ya ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kebenaran Allah membawamu kepada kemerdekaan, tetapi kebenaran diri sendiri membawamu kepada perbudakan. Kenapa saya bilang perbudakan? Entah iblis ataupun pikiran dirimu sendiri. Jangan kamu kira kamu ini cuma percaya sama kebenaran Tuhan. Sebenarnya ada banyak kok kebenaran-kebenaran diri sendiri yang kamu hidupi
bertahun-tahun dan kamu anggap itu adalah kebenaran. Waktu saya golden time dulu, saya ingat satu pembicara bilang begini, jangan membenarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Waktu kamu terus ada di posisi seperti itu, kebiasaan itu hari lepas hari terjadi dalam rumahmu dan kamu menganggap itu sebuah kebenaran. Padahal belum tentu. Sehingga waktu kebenaran Tuhan itu datang, itu jadi seperti kita memblok dia. Kenapa? Karena sudah banyak tertanam di sini. Sehingga kebenaran Tuhan itu nggak bisa. Akhirnya kita melakukan segala sesuatu dengan giat dan kita pikir itu untuk Allah. Padahal sebenarnya bukan lahir dari pengetahuan kita tentang dia, tentang pengalaman kita bersama dia. Karena apa? Yang mendikte kita setiap hari bukan lagi tentang Tuhan. Nyatanya kita lakukan apapun bukan karena tanya Tuhan kok. Nyatanya kamu memilih jurusan karena disuruh orang lain. Ya meskipun memang kita tahu Tuhan bisa mengubah itu semua. Nyatanya kita memutuskan sesuatu bukan karena Tuhan. Saya memberi tema sharing saya adalah pengertian yang benar. Kalau kita berangkat dari kita mengerti kebenaran Tuhan, melakukan segala sesuatu, bukan dari kebenaran diri sendiri, pasti ada beda. Kenapa saya bilang tadi, ada perbudakan kalau kita berangkat dari kebenaran. Kenapa? Karena kamu melakukan segala sesuatu berdasarkan pikiran, yang ujung-ujung nanti kamu akan merasa bersalah, yang ujung-ujung nanti kamu kembali lagi itu dan seperti lingkaran setan yang tidak ada ujungnya. Tapi kebenaran Tuhan, kalau kamu berangkat dari kebenaran Tuhan, karena kamu ditebus, karena kamu dicintai, karena kamu berharga. Saya melakukan ada beberapa hal yang itu terjadi dalam hidup saya. Yang dulu saya kira itu jadi sebuah kebenaran. Saya berpikir saya harus melakukan sesuatu supaya saya diterima oleh Tuhan dan orang lain. Entah karena yang saya pakai, entah karena yang saya hasilkan, ataupun apa yang orang katakan. Jadi harga diriku itu ditentukan dari apa yang saya pakai, apa yang orang lain katakan dalam hidupku, dan prestasi yang sedang aku hasilkan. Karena apa? Karena kebenaran yang iblis tanamkan dalam diri saya membuat saya bahwa itu adalah kebenaran. Padahal tidak. Kembali lagi, bahwa kebenaran waktu itu datangnya dari Tuhan. Kamu tidak harus melakukan sesuatu karena butuh diterima orang lain. Tapi kamu melakukan sesuatu karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik buat hidup. Lalu apalagi kebenaran yang saya dulu anggap itu kebenaran. Orang akan diberkati, orang akan dipercaya banyak kalau dia datang dari keluarga yang harmonis. Atau kalau dia datang dari keluarga yang kalau dia datang dari background hidupnya yang mulus, perjalanannya baik. Kebenaran itu bertahun-tahun tertanam dalam pikiran saya. Sampai itu membuat saya bahwa, satu kali saya ada di fase di mana saya bilang, wajar aja kalau si A, kalau berdoa langsung dengar suara Tuhan. Dia kan datang dari keluarga cemara. Dia kan sejak dari kecil udah diajari tentang Tuhan sama mama papanya. Dan saya menganggap itu sebuah kebenaran. Padahal Tuhan bisa berbicara kepada siapapun asal orang itu mau. Padahal Tuhan mempercayakan ke siapapun waktu orang itu mau. Itu kebenaran yang saya anggap dulu benar. Dan ada hal lain lagi yang saya dulu anggap benar. Waktu saya dipercaya banyak hal, saya merasa berguna buat kerajaan sorga. Kebenaran itu tertanam di pikiran saya bahwa kalau saya dipercaya pelayanan yang banyak, berarti hidup saya berguna. Berarti Tuhan suka sama aku. Berarti saya berguna buat kerajaan sorga. Padahal, waktu kamu duduk diam di hadirat Tuhan, kalau itu yang Tuhan suka, itu berguna. Bertahun-tahun pengertian yang salah ini tertanam dalam pikiran saya. Sedangkan kebenaran Tuhan, waktu kamu menerima kebenaran Tuhan, itu menciptakan rasa aman seperti yang saya bilang tadi. Kamu tidak harus melakukan sesuatu supaya kamu merasa diterima oleh Tuhan.
Kamu tidak harus melakukan baju yang bagus supaya kamu dipuji cantik sama orang lain. Kamu tidak harus menghasilkan sesuatu supaya kamu diakui orang lain. Tapi kamu melakukan sesuatu karena kamu berangkat dari betapa besar dan dalamnya dan besarnya, lebarnya cinta Tuhan dalam hidup. Karena apa? Karena waktu kita ngerti kebenaran, kebenaran itu yang memerdekakan hidup kita. Dalam Yohanes 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kenapa kita berada di dalam perbudakan? Karena kita gak punya kebenaran Tuhan. Karena sebenarnya kalau kita punya kebenaran Tuhan, ya kita hidup dalam kemerdekaan. Karena firman Tuhan, kalau dalam terjemahan lain ada yang bukan hanya sekedar tahu ya, tapi dialami. Kebenaran yang kamu alami itu akan memerdekakan kamu. Kenapa kita masih terus berputar-putar persoalannya tentang harga diri, tentang penerimaan? Kenapa? Karena sebenarnya kita belum mempraktekkan kebenaran itu, dan waktu kita ketahui dan praktekkan kebenaran itu yang memerdekakan kita. Sehingga yang terjadi kita masih terus ada di perbudakan. Makanya kan orang-orang di Alkitab bilang, oh kami bukan hamba siapa-siapa. Gitu kan? Padahal sebenarnya kita hamba dari pikiran kita. Kita diperbudak oleh iblis melalui pikiran kita. Kenapa? Yes, kita datang dari keluarga yang menanamkan banyak hal dalam hidup kita. Yang ujung-ujungnya sebenarnya berbau agamawi sih gitu. Karena apa teman-teman? Seperti yang Kak Glory bilang bahwa jangan cuma paham di teori. Ya. Semakin hari apa yang kamu pelajari sebenarnya itu tidak mendekatkanmu dengan semakin hari apa yang kamu pelajari dan tidak mendekatkanmu dengan Tuhan, berarti itu bukan pengertian yang datangnya dari Tuhan. Sekali lagi pengertian tadi itu yang dimaksudkan adalah kamu mengetahui tentang yang benar dan penting dan mengetahui tentang Dia dan tujuannya dalam hidup. Jadi waktu kamu belajar sesuatu dan itu tidak mendekatkanmu dengan Tuhan, berarti itu bukan pengertian yang datangnya dari Tuhan. Karena kalau kamu belajar sesuatu dan membuat kamu makin pengen kenal dengan Tuhan, berarti itu pengertian atau kebenaran yang memacu kamu untuk ingin mengenal Dia lebih lagi. Karena kebenaran Tuhan yang kamu tahu, seperti yang saya bilang tadi di ayatnya, seharusnya membuat kamu percaya Tuhan lebih lagi. Tapi pada kenyataannya teman-teman, sekian tahun yang lalu, saya sudah dengar firman berkali-kali setiap hari. Tapi nyatanya tetap sama. Karena apa? Pengertian yang daripada Tuhan itu belum turun dalam hidupku. Kebenaran Tuhan yang kita ketahui dan kita alami sebenarnya justru membuat kita makin berserah di hadapan. Sehingga bisa dengan mudahnya kita menulis perjanjian kita dengan Tuhan seperti yang Kak Glory tulis. Sehingga kita dengan mudah waktu Tuhan minta sesuatu dan kamu kasih. Sehingga dengan mudah, meskipun nangis gak nangis. Oh jangan bilang, sok kali kakak nih ngomong terus pede banget dia ngomong. No. Nangis pasti. Kenapa? Satu kali Roh Kudus ngajarin ke saya. Kenapa waktu kita mau lakukan kehendak Tuhan itu rasanya sakit? Sering sekali papi mengasih perumpamaan karena daging kita mau ke timur, tapi roh kita mau ke barat. Akhirnya membuat kita tarik. Buat teman-teman yang punya binatang atau hewan di rumah, biasanya kalau mama saya suruh saya tarik babi dari rumah, dari padang, dari yang diikat di rumput, dia masih mau makan di situ. Tapi udah sore dan waktunya harus dibawa pulang ke rumah sebelum gelap. Dan kamu harus tarik dan talinya itu harus mengikat lehernya dan dia harus dipaksa. Nah kadangkala yang membuat kita sakit adalah karena kamu masih mau makan seperti babi tadi, sedangkan sudah waktunya pulang ke rumah karena sebentar lagi udah gelap. Kita masih mau main, sedangkan Tuhan bilang sudah waktunya kamu berdoa. Kita masih mau tidur, sedangkan waktunya sudah mau berdoa. Itu yang kadangkala membuat tali itu seperti mencekik leher kita dan itu yang membuat kita sakit. Sama seperti kerbau yang biasa dipakai bajak di sawah.
Kadangkala juga bawa babi di sungai. Luar biasa. Kamu udah mandiin dia nih. Dan dia mau pergi lagi ke lumpur. Kita udah capek-capek mandiin dia di sungai. Dia mau pergi ke lumpur lagi. Dan bagaimanapun supaya badannya gak kotor lagi. Dan kamu harus tarik dia. Dan pasti itu sakit. Nah itu seringkali yang membuat kita waktu kita sudah terbiasa dengan kebenaran yang tertanam dalam pikiran kita. Yang kita anggap benar dan kita lakukan hari lepas hari. Dan tiba-tiba kebenaran Tuhan itu datang menghampiri kita. Itu rasanya gak enak. Saya punya pengalaman dengan Tuhan waktu saya berjalan dengan dia yang dulunya saya nyaman dengan pengertian saya sendiri, kebenaran diri saya sendiri. Waktu saya makin dekat dengan Tuhan itu seperti saya mendekatkan diri dengan bola lampu. Kalau teman-teman yang suka dandan, kemarin salah satu adik saya di kamar bilang gini, tadi malam, ini kaca cermin ini penipu sekali. Oh dia gak ada di ruangan. Ini kaca cermin ini penipu sekali. Kenapa? Karena lampunya agak redup. Dilihatnya mukanya bagus banget di cermin. Padahal kalau kita keluar dari kamar hitam banget kita punya muka ini. Karena waktu kamu mendekatkan diri dengan Tuhan, kamu akan makin melihat betapa banyaknya bintik dalam hidupmu. Dan luar biasa. Dan ajaibnya adalah tidak semua orang makin mau mendekatkan diri dengan Allah. Teman-teman, akan kita puas sekali waktu kita cuma bercermin di kamar. Oh sudah oke wajah saya. Dan dandan saya. Tapi waktu kamu bawa cermin di luar, ya ampun. Masih belum. Nah, waktu kebenaran diri sendiri, pengertian kita yang lama sebelum dibaharui Tuhan, maka kita anggap itu sudah sangat cukup, sudah sangat nyaman, dan lain sebagainya. Mungkin kamu masih tetap Kristen, kenapa? Karena kekristenan sejak dari lahir tidak menjamin kita punya pengenalan akan Tuhan dan punya pengertian dengan Tuhan. Dan sesungguhnya kalau kamu semakin diperbaharui bahwa kamu semakin diperbaharui di dalam Tuhan, sebenarnya kita orang yang tidak takut ya. Itu yang sedang saya alami akhir-akhir ini. Tidak takut apa? Tidak takut mengambil keputusan. Tidak takut mengambil keputusan. Kenapa? Ya karena ayatnya semua orang hafal ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang bukan berarti diputus-putuskan sendiri. Maksudnya kamu berjalan sama Roh Kudus pasti kamu memutuskan sesuatu. Beberapa hari ini saya sering sekali ngomongin ini. Toh pun kalau manusia mereka-rekakan yang jahat buat hidupmu, kan Tuhan bisa mengubahnya menjadi kebaikan. Terus aku renungin tadi pagi. Kenapa sih ayat ini yang meremak banget? Kenapa? Karena kita terlalu berlandaskan dengan semua pengalaman-pengalaman kita di masa lalu, dengan ketakutan-ketakutan waktu kita mengambil keputusan, dan itu yang membuat kita jadi takut berjalan sama Roh Kudus untuk memutuskan sesuatu. Dan yang pasti, hidup yang dibaharui oleh kebenaran Tuhan atau yang sudah punya pengertian yang benar, pasti ada buah yang lahir dari hidupnya. Dan buah itu pasti tetap. Bukan yang pagi dia sabar, siangnya ngamuan. Berarti itu bukan buah. Belum. Karena apa? Karena kebenaran yang kita tahu, karena pengertian yang sudah dibaharui, akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Enak enggak? Ya enggak sih. Menghasilkan buah itu hanya bisa terjadi pada orang-orang yang dewasa. Pohon yang menghasilkan buah itu hanya terjadi pada pohon yang sudah sekian lama ditanam. Kecuali beberapa pohon yang lain mungkin memang karena ditargetkan. Tapi kalau pohon itu semakin besar dan buahnya mahal, pasti dia butuh waktu. Tapi oleh anugerahnya kita berjalan bersama Roh Kudus, bahkan kita ngerti yang namanya percepatan. Kenapa? Kita dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan menjadikan kita berbuah dan menjadikan kita dewasa. Tadi pagi sambil saya siap, saya ingat satu momen cerita. Ini agak lucu teman-teman, tapi izinkan saya menceritakan ini. Ada satu momen di mana teman-teman nggak usah fokus ke ceritanya, tapi ambil nilainya. Ini pengalaman yang lucu, konyol, menyedihkan buat hidupku.
Satu kali saya punya teman ini lawan jenis. Setelah sekian lama teman sama dia, akhirnya satu kali dia bilang ayo kita jalan-jalan. 3-4 kali saya nolak dia, nampaknya dia juga kekeh banget. Ajak oke, yang kelima akhirnya saya ikut. Malamnya saya bilang ke papi besok kita agendanya apa lagi? Gitu. Kata papi, oh besok istirahat aja kak. Oke papi besok aku mau pergi ya sama temanku. Nah waktu itu lagi mau naik mobil mau pulang ke asrama. Papi nggak lanjut nanya lagi teman siapa, karena teman-teman tahu kalau yang dari STT bahwa teman saya nggak banyak, rata-rata teman saya adalah di STT. Gitu. Kalau punya pun ya 1-2 orang. Papi penasaran teman yang mana. Udah malam itu tanya teman yang mana. Ini ya kamu jangan kamu bohongin sama bapakmu ya, nggak baik. Akhirnya teman dari Salatiga lalu semua. Nggak ada ya dan tidaknya diizinkan atau enggak. Bangun pagi temanku ini bilang, karena aku bilang aku izin sama papi mami dulu ya. Paginya temanku bilang gimana jadi enggak. Terus karena aku bimbang kayaknya enggak dibolehin, padahal belum ada jawabannya. Enggak dibolehin gitu. Oh ya udahlah enggak apa-apa. Tapi di sisi lain aku pengen jalan-jalan. Dah jam 11 siang aku bilang, ayo aja lah, jadilah. Lah katamu papimu enggak izinin. Enggak dikasih jawaban sih sebenarnya gitu. Dah jalan aku. Sampai pertengahan jalan, tiba-tiba papi chat. Kakak sudah jadi jalan. Oh sudah papi, saya sudah di pertengahan jalan. Sudah jauh belum? Kalau bisa pulang aja. Ya, disitulah di atas motor. Temanmu yang mana kak? Disitulah aku mengakui temanku cowok. Dah panjang ceritanya. Setelah pulang, itu behind the scene-nya, ribet banget soalnya. Setelah pulang, akhirnya aku ya ditanyain gimana perjalanannya dan sebagainya. Awalnya aku semangat sekali menceritakannya. Lama-lama aku sebel. Nah apa sih? Aku udah besar, kok ditanya-tanyain sih? Cuma di situ aku merasa bahwa ada hal berharga yang aku petik. Kalau kamu disayang sama Tuhan, ternyata seprotektif itu dia sama. Jadi kalau kamu masih dibiarin liar, itu perlu dipertanyakan. Jangan-jangan kamu yang belum menyerahkan total hidupmu, atau Tuhan yang sudah mulai angkat tangan menyerah dengan hidup. Di situ saya bilang, dramanya panjang banget. Karena ya setelah itu sih aku gak tetap jadi teman sih. Karena ternyata kamu disayang tuh kayak gitu ya. Meskipun awalnya aku sebel, apa sih tanyanya banyak banget gitu. Tapi ternyata aku merasa bahwa Bapak tuh kalau sayang samamu dan dia menganggap kamu anak yang dewasa, dia akan mendidikmu lebih. Dan dia akan menunjukkan perhatiannya, meskipun perhatiannya mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Kenapa? Karena aku agak shock. Kalau aku di rumah, aku pergi kemanapun, bukan izin, nginfoin ke papa mama, aku pergi dulu ya. Dah pergi. Dan tiba-tiba ngerasain kamu masuk di keluarga yang harmonis dan cemara. Dan segala sesuatu kamu harus diketahui, kamu pergi sama siapa, kamu kenal sudah berapa lama dengan orang ini, dia tinggalnya di mana. Aduh Tuhan Yesus. Tapi di situ saya petik sebuah pelajaran berharga. Bahwa kamu dengan Bapa di sorga, waktu kamu makin punya kedekatan dengan dia, maka kamu diperlakukan tidak sama seperti yang kemarin. Karena apa? Kamu dituntut lebih, kamu semakin dewasa, kamu harus menghasilkan buah. Buah yang matang dan nikmat. Tapi kamu gak akan bisa sampai ke tahap itu kalau kamu gak memulainya dari menyerahkan diri. Menyerahkan diri, mungkin kamu belum punya uang untuk diserahkan. Dan Tuhan belum minta itu karena mungkin kamu belum punya. Tapi dimulai dari diri. Kenapa? Semua orang bahkan mungkin kalau punya uang bisa. Seperti yang Kak Glory bilang, menyerahkan, terserah Tuhan yang menentukan jodohku. Gak mudah. Karena kita punya kriteria sendiri. Nah, jangan-jangan pengenalan kita dengan Tuhan yang kita alami dan ketahui, jangan-jangan masih di permukaan.
Jangan-jangan, oh iya aku tahu sama Tuhan. Tuhan itu yang mati di atas kayu salib pada hari yang terus habis itu mati, dikubur, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, lalu kirimnya Roh Kudus. Tapi kita nggak ngalami itu. Tapi nyatanya kita masih terus bergumul. Ada satu ayat yang menarik sekali. Kisah Para Rasul 24 ayat 22 sampai 26. Ini setiap kali aku sampai di pembahasan ini selalu aku ketawa. Karena lucu menurutku. Kisah Para Rasul 24 ayat 22 sampai 26 saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka, katanya, setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus tetapi dengan tahanan ringan dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Nah, di sini Paulus bicara. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Di sini ada yang menarik ya. Tentang penguasaan diri itu bicara tentang perilaku, karakter, bahkan integritas seseorang. Tapi bukan itu yang mau kubahas. Seringkali waktu kita melakukan sesuatu buat Tuhan, karena itu masih berdasarkan pengertian kita sendiri, kita berpikir bahwa imbalannya nanti yang Tuhan kasih itu seperti yang kita ekspektasikan. Seperti yang Felix lakukan. Dia berbicara dengan Paulus, nampaknya bahas hal rohani ya. Tapi ada hal lain ternyata yang diharapkan di luar hal-hal rohani itu. Nah, jangan sampai kita, karena kita nggak punya pengertian yang benar, akhirnya kita melayani Tuhan bertahun-tahun. Tapi ternyata yang kita harapkan bahwa imbalan itu, bahwa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita seperti yang ada di pikiran kita. Dan ternyata Tuhan mengerjakan itu jauh dari itu. Tuhan mengerjakan itu jauh dari yang seperti itu. Karena apa? Karena tolak ukur berkat Tuhan itu gak selalu tentang uang. Jangan kamu terus berpikir bahwa Tuhan memberkati hidupmu karena kamu dapat kiriman. Tidak hanya seperti itu. Waktu kamu makin jatuh cinta dengan Tuhan, sebenarnya itu salah satu berkat yang paling mulia dalam hidup. Waktu kamu terus dipenuhi dengan keinginan dan kehausan yang lebih lagi, sebenarnya itu salah satu berkat yang tidak bisa dibeli dimanapun dalam hidup. Waktu kamu bisa duduk diam di hadirat Tuhan dan masuk ke hadirat Tuhan, itu adalah berkat yang tidak pernah bisa ditukar dengan apapun dalam hidup. Tapi untuk kita, apalagi anak-anak muda, untuk sampai kepada kebenaran firman Tuhan yang seperti itu, bahwa berkat bukan selalu tentang uang, bahwa berkat bukan selalu tentang kesuksesan yang menurut ukuran dunia, kamu perlu diperbaharui dengan kebenaran Tuhan. Kamu perlu ditundukkan di bawah kebenaran Tuhan. Kalau enggak, percayalah sampai kamu lulus kuliah, ya akan tetap seperti itu pengertianmu. Makanya enggak heran kalau kamu lulus nyarinya kerjaan. Kan sama aja. Apakah itu seperti yang Kak Glory bilang, apakah itu kehendak Tuhan yang sempurna? Atau jangan-jangan cuman baik? Karena apa? Semua orang butuh uang. Semua orang pengen nyari uang. Apalagi kalau anak pertama, pengen nolong keluarga lah, apalah. Semua orang mau melakukan itu. Tapi apakah itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? No. Tapi teman-teman, untuk hati kita ini terus berada dalam pengertiannya Tuhan. Gak bisa cuma sekali setahun. Itu loh. Meletakkan setiap hari, minta dialiri Roh Kudus setiap hari, minta dipimpin Roh Kudus setiap hari, bergaul dengan dia setiap hari. Mau bagaimana kita mau mengenal dia kalau kita nggak bergaul?
Jangan sampai kita bertahun-tahun melayani Tuhan, jangan sampai kita sekolah teologi, jangan sampai kita lulusan teologi, dan kita kira kita ini emas yang kalau kita ketemu api, seperti yang Kak Glory bilang, kita bakalan makin murni, dan ternyata kita hanyalah jerami yang kalau ketemu api dan kita jadi abu. Kenapa? Karena ternyata yang kita bangun adalah pengertian kita sendiri. Kenapa? Karena ternyata yang kita hidupi dan kita lakukan dengan giat pelayanan 24 jam per 7, ternyata cuma giat berdasarkan pengertian yang kita punya, berdasarkan kebenaran yang kita punya. Karena kita kira kalau kita melakukan pelayanan 24 per 7, Tuhan akan semakin mencintai kita. Padahal belum tentu. Ternyata Tuhan cuma suruh kita duduk diam. Tapi bagaimana supaya kita bisa sampai kepada kehendak Tuhan itu, mengerti itu? Kita harus punya pengertian yang daripada Tuhan. Teman-teman, punya pengertian, milikilah pengertian dari Tuhan. Untuk sampai di tahap itu, kita harus punya kerinduan mau mengenal Dia. Karena pengertian yang diartikan dari Alkitab adalah kamu punya pengetahuan tentang Dia yang benar dan penting. Mengetahui tentang Dia dan tujuannya dalam hidup. Supaya apa? Supaya seperti yang ayat 3 yang terakhir. Supaya kita tidak seperti yang di ayat 3 yang terakhir ini. Maka mereka tidak ditaklukkan kepada kebenaran Allah. Tapi kita adalah orang-orang yang ditaklukkan kepada kebenaran Allah. Tentang apa? Setiap orang beda-beda kok penyerahannya. Setiap orang tuh beda-beda kok yang dia genggam. Kamu genggamin pacarmu. Kamu genggamin uangmu. Kamu genggamin cita-citamu. Kamu genggamin ambisimu. Apapun yang kamu anggap penting, yang kata khotbah KDB kemarin. Selain dari Tuhan, itu saingannya Tuhan. Apa yang kamu anggap paling penting? Apa yang menghabiskan waktu kita paling banyak? Seperti yang Kak Glory bilang, TikTok atau apa? Mari teman-teman, milikilah pengertian yang benar tentang Tuhan. Dan mari hidupi kebenaran yang daripada Tuhan. Sekali lagi, kebenaran itu tidak akan pernah kita ketahui kalau kita tidak punya komunikasi dengan Tuhan, kalau kita nggak bergaul dengan firman-Nya. Dan kalau kamu juga nggak bergaul dengan orang-orang yang bergaul dengan Tuhan. Karena apa? Ya firman-Nya bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi yang pasti, pergaulan yang baik juga merusak kebiasaan yang buruk. Itu yang dapat saya bagikan. Thank you.